Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bahagia dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah sayang, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Boleh ya disiapkan dulu alat tulisnya, buku paket, buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Jika sudah disiapkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin ya sayang, berdoa dimulai. Selesai. Nah sayang, jika kita sudah berdoa, mari kita buka bukunya tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran 1 terlebih dahulu, yaitu tentang aktivitas yang memanfaatkan organ gerak dan juga menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa catat ya sayang dalam buku tulisnya masing-masing. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak dengan percaya diri. Dan yang kedua, kalian dapat menemukan ide pokok dalam suatu bacaan dengan tanggung jawab. Ingat, boleh dicatat ya sayang. Nah, untuk berikutnya, apakah kalian masih ingat apa ya organ gerak itu? Iya, betul sekali. Organ gerak adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan seperti dari otot dan tulang. Nah, sekarang apa saja ya aktivitas yang dapat memanfaatkan organ gerak tersebut? Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Nah, sayangku yang soleh dan soleha, boleh ya dibuka bukunya halaman 72. Kita akan mengetahui aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada kegiatan manusia yang sedang mengendarai sepeda dan juga kegiatan manusia yang sedang mengendarai motor. Menurut kalian, aktivitas manakah yang menyehatkan? Iya, hebat, betul sekali. Tentunya aktivitas sedang mengendarai sepeda ya sayang. Nah, aktivitas mengendarai sepeda ini merupakan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Tentu bukan hanya bersepeda sayang, ada yang lain. Mari kita lihat. Nah, di sini kita akan melihat aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Tentu tadi ada bersepeda. Yang berikutnya adalah berjalan. Yang berikutnya adalah berlari. Dan yang selanjutnya adalah menaiki tangga. Ini adalah beberapa aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah, tentu saat pandemi seperti ini, kalian lebih sering menaiki sepeda ya sayang. Nah, dengan rutin menaiki sepeda, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Pernahkah badan kalian terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Hal itu terjadi karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita harus selalu berkegiatan, beraktivitas untuk memanfaatkan organ gerak kita. Selain bersepeda, menaiki tangga, berjalan, dan berlari tadi, tentu ada aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah yang sangat bermanfaat, yaitu membantu orang tua di rumah menjemur pakaian, kemudian membantu untuk melipat pakaian, yang selanjutnya membantu memasak, dan berikutnya ada membantu menyiram tanaman. Ini semua merupakan aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan organ gerak ya sayang. Nah, dengan begitu kalian sekarang bisa menuliskan di buku tulis kalian aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah sayang, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Kalian masih ingat apakah ide pokok itu? Boleh dicatat ya sayang. Ide pokok adalah kalimat utama dalam setiap paragraf. Dan kalimat utama merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri tanpa kalimat pendukung. Silahkan ibu ulangi ya.
Ide pokok adalah kalimat utama dalam setiap paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri tanpa kalimat pendukung. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak videonya berikut ini. Nah sayang, mari kita menemukan ide pokok. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 74 dan kalian juga bisa membaca teks tentang manfaat bersepeda. Setelah itu, kita akan bersama-sama menemukan ide pokok dalam teks tersebut. Nah, di buku kalian sudah ada contoh di halaman 75 ide pokok di paragraf pertama. Dan ini Ibu akan memberikan contoh ide pokok dalam paragraf kedua. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki. Banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian-bagian betis dan paha. Anggapan tersebut tidak benar. Bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, dari paragraf ini, manakah yang merupakan ide pokok? Apakah kalian tahu? Ingat ya sayang, ide pokok isinya itu adalah kalimat utama dalam setiap paragraf. Biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, untuk paragraf yang ini, ada di mana ya ide pokoknya? Iya, hebat. Ada di awal kalimat. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki. Boleh ya sayang dituliskan di bukunya. Ibu ulangi, ide pokok dalam paragraf kedua adalah bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki. Hebat, kalian bisa melanjutkan untuk menentukan ide pokok dalam paragraf ketiga, keempat, dan kelima ya sayang. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mencoba untuk membuat paragraf pengembang. Untuk membuat paragraf pengembang ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ide pokoknya. Yang pertama, ide pokoknya ada bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kalian bisa menuliskan ini di halaman 76. Mari kita tulis bersama-sama ya. Dari ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku, kita bisa membuat paragraf pengembangnya seperti ini. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku, sesuai ide pokoknya. Kemudian kita kembangkan, selain menjadi kesukaanku, bersepeda merupakan kegiatan yang dapat memanfaatkan organ gerak. Oleh karena itu, tubuhku akan selalu sehat. Nah, ini contoh yang pertama, bisa kalian tuliskan dalam buku kalian. Dan yang berikutnya, ada ide pokok, aku bersepeda berkeliling desa. Paragraf pengembang yang bisa kita tuliskan adalah, kita tulis bersama-sama ya, aku bersepeda berkeliling desa. Dengan bersepeda di desa, aku dapat menghirup udara yang segar. Pemandangan di desa yang indah juga membuatku semakin senang. Silahkan ditulis ya Soleh dan Soleha. Untuk berikutnya kalian bisa mengerjakannya sendiri. Nah sayang, setelah mempelajari materi hari ini, sekarang kita jadi mengetahui bahwa aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan organ gerak itu adalah berjalan, iya betul, kemudian berlari, selanjutnya bersepeda, lalu menaiki tangga, dan aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya, untuk ide pokok, kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Biasanya ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Jadi, harus dibaca dan dipahami baik-baik ya sayang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka lagi bukunya lalu mengisi soal-soal yang ada pada pembelajaran 1 ya sayang. Nah sayang, walaupun kalian di rumah aja,
kalian tetap harus menggerakkan organ gerak yang ada dalam tubuh kalian ya sayang, seperti berolahraga, bersepeda. Yang punya sepeda boleh dipakai sepedanya untuk berolahraga, supaya organ-organ gerak yang ada pada tubuh kita ini tetap dapat digunakan dengan baik ya sayang. Dan juga kalian bisa menggerakkan organ gerak kalian untuk kegiatan-kegiatan yang positif, seperti membantu orang tua kalian mengepel, menyapu, mencuci piring, ataupun kalian sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan ya sayang. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, kalian boleh langsung tanyakan di grup dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya untuk membahas tentang materi tulang sebagai organ gerak dan juga menggali informasi dalam suatu bacaan. Boleh dibaca juga untuk pembelajaran selanjutnya ya sayang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.